menuju Alpine. Ini dia. Harap pesawat sudah mulai hadir dari Ocean View menuju ke area Vantage terlebih dahulu. Lihat beberapa tim sudah mulai turun, seharusnya tidak ada yang beririsan juga. River Mode-nya dibuang oleh Bigetron karena memang terlalu ramai dan beresiko. Pain Gaming turun di sana, WAG turun di sana, dan apa yang terjadi? Kedua tim tersebut sudah saling bertempur. Bahkan lihat bagaimana ternyata WAG kali ini sudah mulai melakukan setup bersamaan dengan Pain Gaming terlebih dahulu. Sudah akan ada tembakan di waktu dibuka. Noda masih bertempur jarak dengan tangan muda SM8. Tidak bagus tampaknya, namun lawan yang menggunakan Dapek sudah pasti Noda akan hilang bersama dengan seorang Gus kali ini, Bun. Ya, tapi lumayan ya buying time tadi yang sudah dilakukan oleh Noda, dan akhirnya Nodanya juga main gitu. Ini bagus banget ya, walaupun ya akhirnya dimajuinnya sama 2 orang, ditambah Casey juga, Dapek juga gitu. Mau nggak mau udah pasti di absen satu persatu di tangan WAG. Tapi lagi-lagi kalau ngomongin tentang River Mode, teman-teman dari WAG udah paham banget dia di situnya gitu kan. Ini rumah mereka, jadi mereka tahu silsilah letak bangunan-bangunan yang akan mereka ambil juga. Mungkin dari senjata yang udah ready juga akan mereka ambil gitu. Yang memang posisi yang sulit juga tadi lawannya yaitu Pain Gaming, 1 orang dari Nodanya nggak ada yang nge-cover dengan senjata XM8 jarak segitu juga udah pasti kandas gitu Kodok. Ya nggak bakalan bisa juga loh dapetin kepala di momen kayak gitu ya. Apalagi tadi Ware juga di atas pom bensin itu nggak enak banget. Ada beberapa obstacle yang cukup mengganggu untuk memberikan beberapa tembakan. Dan kalau kita melihat motornya masih ada sebenarnya dari Pain Gaming itu sendiri. Mereka ngelempar satu anggotanya menuju ke area Vantage yang so far sudah diduduki juga oleh Bigetron Delta. Bigetron Delta, aku pengen bahas game kedua mereka bermain dengan cukup sabar baik. 16 poin eliminasi something sempat dikantongi juga, dan hal tersebut menjadi modal yang cukup manis untuk tim Indonesia yaitu Bigetron Delta. Artinya Bigetron Delta udah mulai bisa dapetin poin mereka nih. Cuman Ivo saja nih yang selama ini di masuk kedua hari ini masih cukup struggle. Setuju gak sih, Bun? Ya setuju, enggak jauh-jauh dari 7 sama 8. Itu dia. Selalu aja EVOS ini seneng banget sama angka 7 sama 8. Ada apa sih? Waduh, itu dia. Tapi kita tunggulah ya. Aku tahu EVOS selalu di turnamen-turnamen internasional hari pertama memiliki masa-masa yang sulit untuk melakukan adaptasi, dan itu pun terjadi untuk di EVPS Global Final kali ini. Bagaimana EVOS sangat-sangat sulit untuk beradaptasi, entah dari gameplay, entah dari setup, bahkan dari strategi itu sendiri. Tapi Motovia sudah mulai terbaca kali ini, tidak akan ada jalan keluar. Gak ada lagi pilihan, sudah pasti akan tumbang. Pain Gaming harus hilang di posisi ke-12. Ya walaupun sebenarnya tadi Keong dengan posisi terbuka kayak gitu tuh nggak boleh ya. Jangan ya Keong ya. Tapi untungnya juga tadi 1 orang yang tersisa dari Pain Gaming itu mempunyai senjata Kingfisher aja. Jadi juga damage-nya nggak terlalu oke untuk tembakan sejarak itu ya. Dan ya lagi-lagi 1 versus 4 juga mustahil juga bisa dibalikin keadaannya. Namun di sisi yang berbeda kali ini Six Karma, Nico juga udah pasti akan di absen kah? Udah langsung di ending kah? Belum ada upaya untuk melakukan reviving. Batnya juga lumayan low di sana, bahkan sudah terknockdown. Wah, hati-hati, Deluxe juga di sisi yang berbeda berhasil untuk berpindah saja meninggalkan 1 orang dari Nico yang sudah terknockdown gitu aja nih. Ini Deluxe juga udah gak punya solusi ya. Dia maksudnya panik boleh, tapi dia mundurnya ke area yang salah menurutku. Menggunakan mini launchpad-nya untuk terbang menuju ke area belakang. Kalaupun selamat gak bakal ada jalan keluar. Wasya udah mulai menunggu di arah atas. Kemudian juga ada Iwan Esports juga yang bakal menunggu di area belakang. Artinya Six Karma kali ini dengan setup yang bisa aku bilang cukup buruk akan menelan kerugian yang sangat-sangat patah. Tapi kali ini dari seorang Boba berhasil nampaknya menumbangkan 1 anggota terlebih dahulu dengan penggunaan pepeng shotnya. Walaupun ternyata dirinya menjadi tumbang dia dan tidak bisa bertahan kali ini. Iwan Esports mulai mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi yang memang mereka inginkan. Namun pertempuran terjadi juga di area Vantage. Untungnya Bigetron udah tidak ada karena ada 2 tim Brazil yang melakukan rotasi ke sana. Bertemu Vloxo versus SCCP kali ini. Sudah akan ada setup terlebih dahulu yang bakal coba untuk dilakukan, Bosin. Coba untuk bergerak maju menjadi garda terdepan kali ini cukup berani. Lihat bagaimana MT7 juga akan mencari celah di beberapa posisi yang sekiranya bakal ada sniper lawan. Namun MT7 berhasil menumbangkan 1 orang hak di sana. Lihat 3 anggota yang tersebut coba untuk mundur. SCCP sudah tidak punya lagi kesempatan untuk memberikan perlawanan. Tapi Bosin tumbang di tangan seorang naik baik kali ini yang ternyata SCCP masih bisa tetap mendapatkan 1 walaupun gak ada ending di antara knockdown yang ada. Gak ada, tapi keren banget Butsin tadi nembak menggunakan bison itu mundurnya ke belakang. Keren banget, tapi memang posisi
posisinya kan tadi Fase juga udah hancur gitu, walaupun Josapet sudah aktif, tapi untungnya masih ada backupan dari Gio. Lagi dan lagi teman-teman dari Fluxus selalu mainnya rapat banget, walaupun tadi ada upaya dari MT7 juga menggunakan sniper ya, trading ke arah lawannya, memberikan informasi juga kepada teman-temannya karena tradingnya benar-benar masuk banget dari MT7. Ya nggak masalah juga untuk mereka akhirnya bisa mendapatkan beberapa poin. Dan Krillin dapetin 3 orang dengan blontornya Big Gatron Oh my Delta. God. Harus tumbang di posisi ke-11. Pertarungan yang sangat-sangat singkat. Itu bahkan dari kameramen kita nggak siap guys. Karena siapa yang menyangka Krillin dapat 3 dan langsung ratus cepat itu Big Gatron Delta. Hasil yang baik di map yang kedua harus ketutup sama permainan yang bisa aku bilang benar-benar buruk dengan adanya 3 orang yang langsung tumbang secara bersamaan, Bun. jadi nggak cuan ya dok ya. Betul. Jadi nggak cuan banget karena ini masih hitungannya Tucson stack 11 guys. Waduh. Posisinya cuma singkat banget, itu nggak sampai 1 menit, bahkan pelontar numbangin 3 orang, yang artinya 3 orang ini sama-sama numpuk di balik glue wall. Tadi gue ngeliat knockdownnya tuh di balik glue wall. Nah. Nah 1 orang nih nggak bisa dong mau nge-cover dengan posisi seperti itu. Entah ada trading duluan akhirnya membuat teman-teman Big Gaton harus memasang glue wall sebanyak mungkin. Tapi ngapain 3 orang di balik glue wall secara bersamaan itu? Betul. Cukup wise benar ya. Satu glue wall diisi dengan 3 orang. Menjadi target yang mudah sekali. Kali ini Bobs juga bakal coba untuk melakukan perlawanan terlebih dahulu. Nanox sudah pasti tidak akan ada jalan keluar. Lo main di pojokan, ya mau gak mau akan menjadi santapan empuk juga. 5 poin eliminasi dari Fluxo kali ini. Pembukaan yang manis lagi-lagi untuk mereka. Tapi kalau kita melihat dari notif juga tadi EVOS sebenarnya udah kehilangan 2 anggota. Setup yang cukup aneh menurutku dengan Barat tadi bertengger juga di satu tower. Tanpa adanya follow up sama sekali. Tujuannya nyari info tapi tetap aja itu bakal jadi tumbal juga. Kalau posisinya ketahuan gak bakal ada perlawanan yang bisa dilakukan. Sehingga 2 orangnya bakal di-revive ulang, rotasi ulang, mau tidak mau harus dilakukan di area pertengahan antara Snowfall dan juga Militia. EVOS kali ini sedikit kesulitan dengan gaya posisi mereka yang nampaknya coba untuk beradaptasi tapi masih belum nemuin celahnya. Iya kayak tim Indo ya, lebih ke tim Indo. Dia lagi nyari apa ya? Gue nggak tahu juga harus mendeskripsikannya seperti apa, karena gue ngeliat kalau nyari chemistry sebenarnya ini nggak harus untuk sekelas tim FFVS global gitu. Chemistry harusnya sudah kebentuk sejak lama, bahkan sebelum mereka bermain di FFVS ya. Walaupun dari kedua tim ini sama-sama memainkan salah satu cadangan mereka gitu kan. Dan ya akhirnya mereka harus coba untuk reset kembali untuk teman-teman dari EVOS Divine. Apalagi tadi gue ngeliat 1 orang dari IMGAT lumayan jauh posisinya berada di area Militia. Namun kali ini fight sudah terjadi. EVOS berhasil untuk menumbangkan 1 orang yang tersisa dari Six Karma nih. Teman-teman dari EVOS akhirnya mendapatkan 3 poin eliminasi mereka di awal. Oke, mereka bakal bermain di area Militia aja. Dan untungnya tadi juga IMGAT memegang senjatanya double vector ya. Ya, dan kebetulan mereka juga tadi rotasinya langsung bounce back lagi ke area Militia ya. Dan masuk dan momentum yang tepat ada Six Karma di sana yang coba untuk melakukan reset play juga ternyata. Namun harus gagal diselamatkan. 3 poin eliminasi, EVOS nice banget. At least tidak terlalu buruk, tinggal placement aja. Karena gini guys, kalau kalian sadar, bahkan dari hari pertama kemarin kita melihat zona terakhir tuh masih isi 8-9 tim berkali-kali. Dan itu membuat akhirnya kita tahu nih bahwa masing-masing tim sebenarnya bermain secara objektif. Tapi ternyata Limit mendapatkan 1 kepala dari serang Ray. Tertinggal tidak akan bisa diberikan bola bantuan. Mau tidak mau harus mundur para bunga dari EVOS kali ini tidak akan bisa bertahan lebih lama jika mereka melakukan pertempuran di dalam Militia. Karena Attack All Around sudah melakukan setup dengan posisi yang jauh lebih kuat. Mau tidak mau harus tergusur. Bahkan digiring ke arah yang sudah tertebak. Namun lihat bola bantuan datang dari tim lain. Kali ini yang ternyata membuat dari EVOS memiliki celah untuk at least berpindah posisi dari jeratan maut. Walaupun Abax di lain sisi harus menjadi tumbal pada akhirnya, Ambon. Ya harus terjadi tumbal ya, 1 player lagi-lagi. Tapi untungnya juga Ray berhasil untuk dilakukan reviving. Ini tinggal gimana Ray mau reset lagi nih. Mau balik ke teman-temannya. Atau kalau misalkan ke Militia udah pasti nggak akan mungkin juga. Dan posisinya masih ada CLG juga yang berada di area Arsenal yang harusnya sudah mengetahui informasi tadi pelarian dari arah Militia. Yaitu teman-teman dari EVOS. EVOS dengan rotasi seperti ini oke lah, masih cukup oke. Tapi kalau misalkan ini udah masuk di atas menit 10 yang sebentar lagi akan melakukan rotasi penuh dari semua tim. Posisi EVOS yang paling gak enak banget dengan adanya 1 compound yang gue rasa enggak terlalu cengli lah untuk EVOS. Tapi tadi di notifikasi kill ternyata teman-teman dari Falco juga berhasil untuk mendapatkan 1 poin eliminasinya. Dan dekat-dekat mereka kali ini ada SCCP juga nih, Keboy sendirian. Terlihat tidak ada coveran ternyata dari SCCP.
Ya ini udah pasti sulit pun karena gue ngeliatnya ya dengan ada posisi kayak gini, Falconnya juga udah main lepas banget. Gue ngeliat Falcon main gak ada beban, rotasi mereka santai banget, gak terburu-buru juga. Mereka kalau tempur juga siap dan lu lihat ini yang ngebuat akhirnya dari seorang Neckboy mau gak mau harus silang. Tadi 1 kill pertama didapetin ke arah seorang Ray yang coba melakukan positioning. Dia baliknya ke Forest Red lagi. Aku agak kaget sama posisi yang coba dipilih sama seorang Ray untuk balik ke area Forest Red. Karena aku pikir tadi ini masih bisa nih bahas zona 3. Kalau dia lari ke arah Vantage itu gak apa-apa banget buat Ray itu. Yeah. Lari Vantage dapat 1-2 senjata, move lagi pelan-pelan dikit sehingga nantinya bisa benar-benar reset sampai ke arah late game. Dan ini replay tadi ya, yang pertempuran begitu cepat bagaimana SCCP benar-benar terusir di tangan WAG itu sendiri. Makanya tadi sisa 1 orang dari Neckboy bergeraknya menuju ke area Forest Red. WAG sih galak banget sih. Galak banget lah, itu rumah mereka udah hatam banget ya. Dan gue ngelihatnya sebenarnya adanya ketidaksiapan untuk teman-teman dari SCCP ya, yang dimana ya itu tadi 1 orang dari nodanya yang berada di atas menggunakan XM8 gitu kan. Sedangkan WAG udah dapetin senjata yang oke banget, ditambah mainnya mereka regroup. Dan ada 1 orang yang mengaktifkan skill Casey-nya melakukan rush terhadap 2 punggawa dari SCCP yang gue rasa udah nggak punya power tempur lagi. Ya udah langsung di absen 1 persatu. Tapi akhirnya SCCP berhasil untuk melakukan regrouping kembali. At least masih bermain mereka. Iya ya, nggak tusun lah ya. Nggak tusun ke siapa ya? Aduh, nggak mau nyebut. Nggak, emang tim Brazil punya gaya permainan yang kuat kayak gitu ya. Mereka tuh susah banget buat ditusunin. Bahkan kalau kalian nontonin Liga Brazil sendiri juga beda jauh sama saya yang tempurnya tuh kenceng banget. Brazil tempurnya kenceng, tapi somehow mereka masih tetap bisa comeback terus di area late game. Dan sekarang kali ini Luxo akan berhadapan dengan 1 tim yang haus akan poin eliminasi. Itu WAG. Lihat dari sarang Babs. Kali ini bakal coba untuk ditutup jalan masuknya terlebih dahulu. Keluar banget sudah dibuka. Tembakan follow-up juga akan datang dari kawannya. Namun MT7 harus melakukan repositioning karena terbaca di lantai 2. Bahkan sudah digerbang. Masih bisa dapetin 2 tembakan secara berhit. Dan Krillin tumbang di tangan serang MT7. Walaupun pada akhirnya MT7 juga harus tumbang di tangan 1 pegawai WAG. Menyisakan seorang Geo yang kali ini coba untuk memberikan perlawanan. Tembakan dibuka karena 2 orang sekaligus. Cukup gegabah. Namun masih tetap bisa memberikan damage, namun akan terbaca juga pada akhirnya tidak memiliki jalan keluar selain memberikan perlawanan. Luxo harus terus juga di posisi yang ke-9 kali ini. Ya harus kandas di ke-9, nggak terlalu kuat untuk menabrak 1 tim dari WAG yang tadi sudah dibuka juga ya firingnya dengan 1 orang yang berada di atas. Tapi memang gue ngeliat posisi dari Gio mau mencoba untuk cover sama 1 orang yang berada di atas itu sulit juga. Yang pertama jalannya ditutup gitu kan dengan 2 glue wall gitu. Sedangkan masih ada Krillin di area atas dan upaya untuk melakukan backupan dari seorang Gio ternyata gagal juga karena MT7 berada di area bawah yang oke dia dapetin 1 orang terhadap WAG di luar sana. Tapi dari sisi kanan juga terhit. Jadi posisi dari Gio udah nggak bisa mendapatkan posisi yang nyaman juga. Mau nge-cover teman-temannya juga sulit. Jadi mau nggak mau harus tereliminasi begitu aja. Dan tadi gue ngelihat di late game saat adanya WAG mencoba untuk mengurung diri menggunakan glue wall itu 1 orang yang tersisa dari Luxo nggak punya granat sama sekali. Nah itu dia ya, jadi cukup cerdas juga pilihan dari WAG. Dan kita akan lanjut ke dalam pertarungan selanjutnya. Si LG kali ini bertempur dengan triple attack all around. Kehilangan 1 punggawa. Kok jadi kuat banget ini si LG ya tiba-tiba. Lihat Stevie bakal coba digunakan, namun ada orang ketiga yaitu tim Falcon yang akan hadir. Lihat ada seorang Floki yang harus tumbang. Cyclone harus menghilang di posisi yang ke-0. Kali ini dari FAG7 juga akan tumbang juga. Menyisakan 1 orang di X yang terjatuh. Pada akhirnya si LG pun tumbang di posisi yang ke-5. Somehow EVOS masuk ke arah late game. Karena tempo dari mid to late game cepat banget. Semua tim saling bertempur. Semua tim saling berhadapan kali ini. Bahkan kalau kita lihat dari sarang Was masih tetap bertahan dengan 4 anggota. Falcon masih 4, WAG juga masih 4 dan EVOS Divine menyisakan 2 orang kali ini di depan para penggawa tim Falcon. Kalau tim Falcon punya ide untuk kepikiran masuk ke dalam rumah yang ada di depan mereka, mereka akan mendapatkan 2 poin eliminasi. Oke, setup global sudah mulai coba dilakukan di area dalam, ternyata udah mulai kebaca. Tembakan bakal coba dibuka kali ini. Masih ada 1 lompat juga yang bakal coba di pop up. On Fire memberikan tembakan ke 2 penggawa sekaligus, namun tumbang dari serangan On Fire kali ini. Guerrero coba datang memberikan bantuan. Bara masih menggocek gayang-gayung tapi pada akhirnya tetap tidak bisa bertahan tumbang di posisi yang ke-4 kali ini, Bun. Iya sulit banget walaupun tadi sempat mendapatkan 1 knockdown ya terhadap On Fire menggunakan double factor dari seorang Aimgat. Namun teman-teman dari Falcon masih lebih unggul dan kali ini bakal coming 1 tim yang akan melawan teman-teman dari Falcon. One More menjadi last survivor. One More gak kuat. Harus
satu tim dan Falcon harus finish di hashtag ketiga. Dua tim yang tersisa WG dan juga masih ada Wax di area luar sana. Krillin bakal coba untuk melakukan spray down menggunakan FAMAS. Itu dia meta off banget dengan roll scope dari seorang FAMAS chip 3 dari seorang Krillin. Explore dari arah kejauhan juga masih ada Cyrus yang bakal mencoba untuk cover dari seorang Alannya. Alannya bakal mundur saja meninggalkan satu Stevie yang sudah diaktifkan. Masih ada Mr. Ali juga dari arah kejauhan bakal mencoba untuk menggunakan satu sniper yang mendapatkan beberapa damage output saja, namun Alan masih maju begitu saja. Oh, nice banget. Satu Tatsuya dua kali sudah dipakai, bakal coba untuk menggocek dan dua personil dari WSK harus tumbang begitu saja. Betul, Was kali ini bahkan misalkan satu, walaupun masih ada pepeng shot yang coba dimainkan. Krillin tumbang di sana, 2 lawan 1 kali ini. Apakah bisa untuk memenangkan duel? Nampaknya cukup sulit karena saya harus menunggu dengan penggunaan Dragon. Ditutup oleh WAG, main Galaxy dari early dan mereka menutupnya dengan mendapatkan Wow, checklist sudah ya. Brazil udah buya, Latam juga udah buya. Udah. Ini teman-teman dari Vietnam juga nih. Betul, Indonesia betul. cuma kemarin doang di penutup nih. Oh iya ya, berarti hari ini yang belum buya. Indonesia. Oke, tim Indo ya, tim Indo. Sorry. Tapi nggak masalah juga karena akhirnya EVOS dengan dua orang yang tersisa mereka objektif masuk ke tengah sampai late game. At least ya tidak 7 dan 8 lagi baik. Ya, sumpah itu gue agak kaget tuh, John. Karena perangnya itu di luar sana kencang banget. Kencang, iya. Tapi kalau perangnya, mungkin kalau zonanya nggak ketarik ke open field ya, zonanya ketarik militi aja, itu EVOS yang bakal rata sebenarnya. Iya, benar. Tapi untung zonanya tarik ke open field juga, dan kalau kalian lihat juga posisinya emang udah pasti bakal kebuang ke sana dan EVOSnya dapetin satu kompon di sana ya udah aman. Sedangkan yang tim-tim dari luar zona mau masuk ke dalam zona yang sudah ditentukan harus bertempur dulu gitu kan. Tapi respect buat WAG. Lihat panel shootnya. Cyrus tenang banget di sana walaupun tadi dari lawannya itu dapat ke arah pepeng. Tapi kita bakal ada interview juga. Langsung aja kita lempar ke host kita. Silakan. Time da WAG fazendo seu primeiro buia por aqui. E a gente tá vendo que é o seguinte aqui, né? A gente já começou com um buia do Vietnã ontem e hoje mais um, só que em um time diferente. Yusu, where are you? Oh my gosh, Vietnamese, you're so handsome. Can you please introduce yourself and why are you here? Trời ơi, người Việt Nam, mình thấy bạn đẹp trai quá. Bạn tên gì vậy? Bạn có thể giới thiệu bản thân của mình và tại sao bạn lại ở đây được không ạ? Mình là Xbo, mình đến từ đội tuyển Quá nè. Và tại sao bạn lại ở đây? Mình đây để bắn giải FIFA Global. Oh. Hello everybody, I'm Explorer, I'm from WAG and I'm here for Free Fire World Series Global Finals. Perfeito. Yusu pediu aqui pra ele se apresentar, pra ele contar mais um pouco de quem é ele. Ele falou que ele é o Sbor, ele tá aqui pra jogar também no Free Fire World Series e tá aqui pra mostrar, né, pra que o Vietnã veio. Congratulations in this first buoy of yours, and I would like to know what your biggest expectations for Free Fire World Series 2024. Thì lời đầu tiên là chào mừng bạn đã đến với Free Fire World Series Global Final. Thì không biết là bạn có cái mong đợi của bạn lớn nhất ở đây dành cho cái giải đấu này là cái gì vậy ạ? Mong muốn lớn nhất của mình là mang về chức vô địch cho Việt Nam ạ. Our biggest expectation is bringing the first place, the championship for Vietnam. Perfeito. Perguntei pra ele qual é a maior expectativa dele de estar aqui no Mundial de Free Fire. E ele falou que com certeza a maior expectativa dele é levar o troféu de volta pra casa no Vietnã. So Explorer, from the beginning, in our first game, I saw that WAG has a little bit difficulties. Is that just for chilling or you guys did that on purpose so you guys can know all the other teams' weak points? Thì ở trận đấu đầu tiên là chúng ta đã có một chút xíu khó khăn. Thì không biết là WAG chúng mình là lúc đó là gặp khó khăn thật hay là chỉ là muốn khảo sát thị trường xung quanh thôi ạ? Bọn em chấp game 1 ạ. Oh my god! Alguém traduz. We throw that game away for fun. Really? Yeah. We like, I will give you guys one game and then we will beat you guys later. Uou! Ok. Ela comentou um pouco sobre a primeira partida deles, que eles perderam o buia deles, né? Então eles deram uma entregada e ele prontamente respondeu: Ó, não tem muito o que fazer, eu vou te dar essa de agora, mas já já eu volto pra pegar o meu. E ele com certeza veio pra pegar o buia dele aqui agora. E o primeiro buia da WAG já foi feito agora nessa terceira partida. Vamos para os nossos melhores momentos. Highlights. Thank you so much and congratulations to WAG. We're so proud of you. And now let's head back to our caster and start our analyze.
Yes, itu dia ya. Katanya Vietnam mau juara. Vietnam bisa juara guys. Kalau finalnya hari ini. Boleh nggak finalnya hari ini? Nggak bisa kan? Jadi tenang, masih hari kedua. Santai aja Yonsut, semangat banget. Brasil ini yang juara. Oke, kita akan lihat dulu. Bagaimana kalau kita melihat dari highlight itu sendiri. Memang WAG 34 poin. Kemudian juga EVOS so far dengan keadaan mereka yang hampir tusun dapat 10 poin. At least permainan objektif mereka sekarang udah ada. Tinggal bagaimana mereka bisa konsisten aja. Bigetron yang somehow nih tusun tadi cuma dapat 1 poin aja. Itu juga 1 kill dari Pain Gaming yang emang nyasarnya ke Fantasy tadi terakhir ya. Iya lagi. Kalau nggak dapat poin sama sekali. Poin giveaway itu dari Pain Gaming tuh. Harusnya makasih sama Pain Gaming ya. Tapi nggak masalah juga. Tadi gue ngeliat teman-teman dari EVOS. STK 5 ternyata Bayu nggak keempat ya. Keempat besarnya dia STK 5 tadi. Ya. STK 5 berarti emang masih rame banget dan ini dia teman-teman dari WAG sih emang udah ngegasnya di awal gitu kan. Dia dapetin beberapa poin eliminasi Pain Gaming. Dia dapetin 1 tim juga dari Bigatron nih nggak sih tadi? 1 pelontarnya. WAG ya? Iya betul. Mereka maksudnya dari Ray emang udah kelihatan 36 poin bro yang diambil. Ini WAG sumpah kalau mau jadi juara hari ini final ya. Cuman tenang aja, santai aja. Tenang aja ini. Tapi gue suka sama interview kayak gini. Maksudnya panas gitu, diajakin. Ya gue bakal ngasih lo 1 game, abis itu ya gue makan. Wes. Ntar di final coba ngomong kayak gitu. Soalnya masih hari kedua Bun, gak apa-apa. Adrenalin masih kenceng-kencengnya nih. Gak apa-apa. Ya Krilin oke lah. 8 poin eliminasi, 3.530 juga dari segi damage-nya, 8 assist kali ini. Kairos yang dibawa ya. Jadi pada saat mode Armor Breaker ya udah jelas gak bakalan ada yang keras-keras banget sebagai seorang tanker lo ada di depan gitu ya. Iya dan juga tadi 1 pelontarnya aja connect sama 3 player dari BTR gitu. Betul. Itu udah gede banget damage-nya harusnya gitu kan. Dan ini dia untuk tim stats kita yang dimana ada Xbor juga dari sniper. Oke, dia menggunakan 2 Arvon. Ya oke lah, setidaknya nggak yang 3 Arvon tapi mereka masih dapetin objektifnya. Bahkan geraknya benar-benar on point banget. Yang dimana mereka selalu stick together ya Bay ya. Betul. Jadi mereka tahu, mereka sadar dengan tempo map Alpine ini. Kalian bisa ngelihat WAG emang udah ngegas dari awal. Tapi kalau kalian lihat temponya semakin cepat pada saat zona ketiga muncul. Dan mereka langsung ngambil ke area pinggiran militer.